Jadi kan Dawid kan sudah definite tanpa artikel. Pemimpin buruk itu tidak mendengar atau tidak menaati suara imam yang besar itu. Ya. Maksudnya yang besar itu apa? Imam besar. Bukan. Jadi ini bukan menaati ya, mendengar. Pemimpin-pemimpin yang jahat itu tidak mendengar suara imam-imam yang besar itu. Besarnya maksudnya adalah suaranya. Jadi kalau bahasa Indonesia kita bisa bilang suara yang besar dari imam-imam itu. Kenapa kita tahu? Karena gadol kan maskulin singular di situ. Sedangkan kohanim kan maskulin plural. Kalau yang dimaksud imam-imamnya yang besar, mestinya dia gedolim, hagedolim. Tapi bagaimana hagadol itu bisa mengacu kepada kol itu? Karena kan mereka konstrak, kol haga. Kohanim kan suara imam-imam besar itu, yang besar. Jadi yang besar mengacu ke kolnya. Dan call itu definite ya. Karena ingat dalam konstruk absolut, kalau absolutnya definite kan konstruknya ikut definite. Jadi walaupun call-nya tidak ada artikel, call-nya di situ adalah definite. Yang di halaman ini ya, bagi yang nanti nonton videonya, halaman 134 nomor 7 dalam bahasa Tionghoa itu Jadi mendengar suara imam-imam yang besar itu, ya. Terus suara besar dari imam-imam itu boleh juga ya. Suara besar dari imam itu dan mereka akan melakukan dan mereka akan melakukan atau akan membuat keluarga akan membuat sebuah keluarga ya. Di bawah damai. Bukan keluarga. Keluarga itu mishpahah. Berarti peperangan. Nah, peperangan di bawah damai. Mereka melakukan peperangan. Melakukan atau akan melakukan? Akan. Kenapa? Dan mereka melakukan. Kalau pakai mereka perfect atau imperfect ini? Perfect. No. Perfect. Apa? Dia nggak pakai imperfect karena dia nggak pakai akan gitu. Ya, dia bilang perfect. Setuju nggak? Tidak. Jadi apa? Imperfect. Enggak, no. Dia bilang perfect, setuju nggak? Perfect. Pokoknya dan mereka melakukan Ya, peperangan. Jadi ada akan atau enggak? Tidak ada. Tidak ada, berarti kamu salah tadi kan? Iya. Iya, tidak ada. Perfect maksudnya. Iya. Dan mereka melakukan peperangan di bawah damai. Sebagai ganti damai. Sebagai ganti damai. Ya, tahat kan bisa sebagai ganti kan? Nah, peperangan sebagai ganti damai atau menggantikan damai. 4, Moni. Saya kurang tahu apa nelek ini Pak. Mana? Yang nelek. Nelek itu apa? Nelek. Yang lain bantu. Itu dong. Nomor 4. Saya cari Nomor 4 ya? Ini kayak konstruksi. Ini mana sih? Nelek. Nelek itu Kan kan ada di atas. dia imperfect. Dia imperfect. Tapi maksudnya akar. Berarti nunnya itu kan preformatif kan? Ya. Bukan bagian dari kata Bukan. kerjanya. Jadi kalau leg itu apa? Leg. melek. Oh, raja. Bukan. Raja kan bukan kata kerja. Ini kan kata kerja. Yang kata kerja. Nah, ada leg. Berarti dia hilang satu yang pertama. Kira-kira apa yang hilang satu terus ujungnya leg? Allah kan. Oh, berjalan. Kan halak kan verb letter imperfect. Ingat dong. Oke. Cari-cari. Anak nu neleh haharah el ir
dolah, Gedola. gedola, mod, meot, wasam, nokal, behemoth, rabot, nomar, devarim, ra'ir, meot, wa'at, nikah, et, anshe, hamakom, la afadim. Kami akan berjalan ke arah bukit itu, ke kota yang sangat besar. Ya. Dan di sana kami akan makan binatang banyak-banyak. Kamu akan makan banyak binatang. Kami akan makan banyak binatang. Banyak ini nggak usah diulang. Oh, bukan plural ya? Ya plural, tapi kan nggak perlu kamu bilang jadi banyak. Enggak perlu. Kami akan berbicara firman-firman atau firman-firman jahat. Ya, kami akan mengucapkan kata-kata jahat. Kami akan mengucapkan kata-kata jahat. Maafnya. Yang sangat. Ya, mengucapkan kata-kata yang sangat jahat. Yang sangat jahat. Dan kemudian kami akan mengambil atau membawa orang-orang di tempat itu untuk budak. Kami akan mengambil orang-orang tempat itu menjadi hamba-hamba, gitu ya. Sebagai hamba. Wah, ya. Sebagai. Ya, sama seperti kayak orang mengambil seorang perempuan Laisha sebagai istri. Oke, Safari di luar. Ya, mau. Yosef atau Yosef sih Pak? Baca dulu. Yosef Hatov Baare Wehu Agam Gado Mikol Haanasi Safi. Yusuf yang baik itu di negeri itu, dan dia juga besar dari setiap perempuan-perempuan tua itu. Tuanya dari mana? Dari Mikal Safi. Safi artinya tua ya? Iya. Bukan. Bentar dulu Pak. Jangan dulu Pak. Saya pastikan dulu. Zaken. Bentar dulu. Sangat. Iya, sangat. Meot. Kan Bapak bilang dulu kan, kemarin kan itu Safif itu sangat tua, sangat gitu. Enggak ada bilang. Di sini saya sudah tulis tua juga bedanya gini. Tua itu Zaken. Tua itu Tua. Nah, sedangkan Safif itu sudah saya tulis sangat atau sangat tua. ya, berarti kamu salah tulis. Salah. Udah kamu lihat di situ. Salah paham. Ada salah paham. Kamu salah baca itu, salah tulis. Kamu tulis sangat itu mestinya mau di atasnya. Ada tadi punya dia kan nomor 2 juga. Safif itu jadinya apa? Nomor 2. Iya, Safif kamu juga sudah kok di 2 Iya, Safif itu apa?
sekeliling. Oh iya, di sekitar. Oke, saya juga Pak. So, Yusuf yang baik itu di negeri itu, dan dia juga besar dari setiap perempuan-perempuan sekitar itu. Semakin dekat, semakin mendekat. Yusuf yang baik itu di negeri itu gitu, dan dia juga besar dari setiap. Kalau kita bilang dia juga besar dari, kita kalau bahasa Indonesia bagusnya kita tambahkan kata apa? Lebih. Lebih. Yang kemarin Dia juga lebih besar. perbandingan. Lebih besar dari semua apa? Dari setiap perempuan-perempuan di sekitar itu. Sudah hampir benar, tinggal satu lagi. Perempuan itu bukan perempuan. Bukan perempuan. Nah, Bukan. eh, Perempuan itu apa? perempuan itu Nasib. Arah. pemuda itu kalau nara. Nasib. Perempuan jamak apa? Nasib. Nah, ini Pak. Kalau laki-laki nasib. Udah kayaknya udah pasti. Hana Asim, Nasib bukan perempuan. manusia ya. Pria. Dia lebih besar dari semua orang. Semua orang. Semua orang sekeliling. Kalau saya pakai pria-pria, laki-laki, Baik. setiap laki-laki di sekitar itu. Iya. Berarti yang besar itu adalah Yusuf itu. Yusuf lebih besar ya. Berarti Oke. salah paham. Sekarang coba kita lihat. Ini yang mengenai cerita. Kalian sudah bikin sampai mana? Oh, ini sudah sampai mana? Tinggal ini Pak. Terakhir ini yang belum. Itu baru setengah berarti. Baru hampir setengah. Enggak, ininya tinggal ini yang bawahnya. Ya hampir setengah. Coba kamu balik lagi, kan ada satu lagi tuh. Sampai ini sini udah sampai ini. Lagi Setengah saja belum. Ini semua udah. Iya, kamu balik lagi. Sama. Nah, kan saya bilang kamu setengahnya belum. Saya Pak, belum. ini Tak kira aja ini. memakan waktu kami Pak, bisa nggak? Ya sudah pasti. No. Itulah maksudnya ini. Sama. Tak kira hanya ini. Kamu masih sampai mana? Sampai baris ketiga, Pak. Ya, baru 1, masuk 2, tiga. 3, Nanti 4. paling banyak Tony dong, ha? Iya. Wah. Saya baru 1, 2, Padahal saya 3. udah kerjakan, tak kira aja ini Pak. Belum saya buka ini. Sabarin dari mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 paragraf. Pada hari itu ada rumah kecil di kota itu. Di rumah itu mereka tinggal perempuan kecil dan pria kecil dan tua. Itu kan pertama. Saya yang pertama aja Pak. Belum. Saya mau cari Tahu aman. kalian sampai di mana? Saya mau cari aman. Karena kita tidak akan bahas sekarang. Jadi kalian selesaikan lagi itu ya. Iya. Oke. Coba kita lihat vocab bab 15. Vocab bab 15. Kaget saya setengah apa yang setengah. Kaget saya. Ya, kacau. Kacau saya. Oke, vocab bab 15. Ahab. Artinya mengasihi, mencintai. Ini kata kerja. Love ya. Ak. Artinya hanya atau tetapi sebenarnya, tetapi kalau ya tetapi lebih arti dengan lebih tepatnya. Ak tetapi. Tetapi dan Ya, tetapi. Atau hanya saja ya, maksudnya. Hanya saja. Basar. Daging. Ini gampang ingat. Beli daging di pasar. pasar. Di pasar. Gebul. Perbatasan. Perbatasan atau ya pokoknya daerah pinggiran. Perbatasan pinggiran. Yatsa. Yang keluar, pergi keluar. Jadi ada yang dekat-dekat. Kalau matsa apa? Menemukan. Sama pakai alef ujungnya ya. Iya. Yaksa pergi keluar, dan yaksa karena dia huruf pertamanya yod, nanti kalau imperfectnya dia akan mirip yang yes yasha, yodnya akan hilang kalau imperfect. Ya polanya mirip dengan yang
Yasha, halak dan kavod, kemuliaan atau kehormatan. Ya, kemuliaan, kehormatan. Bisa juga maksudnya kayak nilainya seseorang, ya, kehormatannya. Kise, tahta atau kursi. Kursi kerajaan bisa, tahta kerajaan, tahta, kursi. Minha, bisa hadiah atau persembahan bisa juga. Kalau kepada Tuhan jadinya persembahan atau korban. Kalau sama manusia bisa berarti hadiah atau pemberian. Sound ini kawanan, maksudnya kawanan domba maksudnya. Ya, kawanan. Katan. Ini kata sifat, makanya dia kasih 4 bentuk. Bentuk maskulin singular katan, terus ketana, ketani maskulin plural, ketano feminin plural. Tapi yang kalian perlu hafal cuma yang maskulin singular saja, katan biasanya. Ya, yang perlu dihafal katan saja. Katan itu artinya kecil. Arti katan itu maskulin singular. Ya. Siapa pernah main board game katan itu? Sama Pak Andrew. Kita hanya melihat saja. Futsal semua di sini. Syafat, menghakimi. Ingat kalau mishpat kan penghakiman. Itu akar katanya sama. Cuman kalau mishpat dengan tambah mi depan. Syafat menghakimi. Mishpat penghakiman. Ada hubungannya. Kalau kalian hafal syafat dengan mishpat bersama, yang perlu diingat adalah ujungnya tet bukan tau. Yang saya bilang ya. Mishpat. Tok, tengah. Tok, tengah. Dan itu biasanya dikombinasi. Lihat bawahnya lagi. Kombinasinya biasanya betok. Ya, lihat di bawah situ. Betok artinya di tengah. Jadi, ya. Mitok dari tengah. Ya, betok, mitok ada di bawah. Oke. Kemudian di bab 15 ini kita akan belajar akhiran milik. Kalian lihat halaman 139 bawah. Jadi kalau bahasa Indonesia kita bisa menambah akhiran orang kepada suatu kata untuk menyatakan milik. Contohnya, kalau bahasa Indonesia ada kumunya, benar nggak? Untuk menyatakan milik. Ya, saya kalau rumahku, rumahmu, rumahnya, nah, bisa kan? Ya. Jadi kata benda kita tambah akhiran orang, akhiran milik, kumu dan nya. Tapi kalau bahasa Indonesia itu hanya untuk yang singular saja. Kalau untuk yang pluralnya kita nggak ada, itu terpisah jadinya. Kayak rumah kami kan terpisah jadi. Rumah kalian terpisah, rumah mereka terpisah. Tapi kalau itu singular kita bisa tempelin tuh bahasa Indonesia. Rumahku, rumahmu, rumahnya. Nah dalam bahasa Ibrani dia bisa ditempelin semua, bisa dikasih akhiran semua. Ya. Dan jadi bisa suara, dia ambil contoh suara di sini ya. Suara itu apa? Call kan? Nah, bisa ditambah akhiran. Nah, kalian perlu pelajari akhiran ini. Ya. Kalau suaraku jadi koli, jadi akhiran i itu akhiran saya. Milik saya, maksudnya aku. Ya. Koli, suaraku. Kemudian suaramu yang laki-laki koleka atau koleka. Jadi eka atau eka, bisa pakai shua, bisa pakai sego. Suaramu perempuan kolek. Suaranya laki-laki kolo him. Suaranya perempuan kolah. Nah, perhatikan di huruf have hey-nya, ada titik di situ ya. Yang kolah di situ. Lihat nggak? Kolah. Ada titik di hey-nya. Titik ini bukan dages orte ya. Ada titik sini kan? Iya. Ini bukan dages orte. Ini titik ini namanya mapik.
Ini bukan Dages Forte, karena ingat Dages Forte kan tidak bisa muncul di kultural sebenarnya. Mapik itu apa Pak? Nama PIP itu adalah titik penanda akhiran milik orang. Ya. Jadi ini untuk membedakan di sini adalah penanda milik, bukan feminin biasa. Kalau tadi ini Pak, suaranya maskulin. Ya, ini maskulin ya. Him kan, his voice, her voice. Kemudian kolenu, suara kami. Kalau kem, suara kalian laki-laki. Kalau kem, kalian perempuan. Kolam, ada kolam nih. Kolam suara mereka laki-laki, dan kolam suara mereka perempuan. Ya, jadi akhirannya dihafal. I, a, ka, ek, o, ah. Enu, akem, aken, an. Ya. I, a, ka, ek, o, ah. Enu, akem, aken, an. Nanti kita kuis hari Kamis. Saya tinggalkan kuisnya, saya nggak ada di sini. Kalian ambil di PU. Kuisnya adalah vocab bab 15 saja plus penjabaran milik dengan kata kol di sini. Jadi ya itu, kalian tuliskan koli, koleka atau koleka, kolek, kolo, kolah, kolenu, kolokem, kolam, sesuai yang. Kalau kolekem tadi Pak, Suara kalian laki-laki. Berarti kalau dalam bahasa Inggris disebut pronouns adalah bukan? Possessive pronoun. Ya, makanya di possessive ending kan, namanya akhiran Kepemilikan. menunjukkan kepemilikan. Berarti terus kami menghafal calling sampai callan. Ya, Terus sama vocab. vocab. Nanti kuis hari Kamis. Ya. Pak, kan saya kuis satu lagi kan Pak. Bisa Bapak titip aja sama Miss Lina biar Hari ini. Biar titip aja dulu sama Miss Lina. Ya, kamu lakukan kapan hari ini ya? Iya, tapi nanti sore sih Pak. Ya. Saya ada kulis soalnya. Baik, saya titip. Nanti Miss Lina Pak yang nanti yang kawas nggak apa-apa. Iya. Oke. Atau masih tidak? Berdoa, kita disorga, supaya belajar.